Selamat datang di Muon Sunday School. Wah, teman-teman, gimana? Sudah siap untuk ibadah belum? Sudah makan belum? Kalau sudah, pastikan teman-teman berpakaian yang rapi, karena kita sudah mau mulai ibadah. Sudah rapi belum? Kalau sudah, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang baik Engkau berikan kepada kami dan juga seluruh keluarga kami. Tuhan, saat ini kami akan mulai ibadah. Tuhan, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menyertai kami. Biarlah sukacita daripadamu memenuhi setiap hati kami. Kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau, dan kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah lama nih, kita ibadah secara online. Namun, walaupun secara online, Miss yakin dan percaya teman-teman akan tetap semangat. Benar tidak? Karena kita yakin dan percaya, walaupun kita secara online, kita akan tetap bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita akan sama-sama mengalami kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Yuk kita sama-sama kita panggil musik. Yuk teman-teman, kita semuanya kita bangkit berdiri. Kita ajak kakak, adik, dan juga seluruh keluarga kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kita sama-sama mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kau saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kau saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kau saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tunjuk kau saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kau saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita bersuka cita. Mari bersuka cita semua di mana? Di dalam rumah Tuhan. Yeay! Benar sekali. Kita bersuka cita bersama-sama di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa kasih Yesus tidak dapat diukur dengan tangan kita. Karena kasih Yesus lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan, lebih luas dari alam semesta. Kita sama-sama buat gerakannya ya. Love of Jesus. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love, love of Jesus. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love
sweet and marvelous love of Jesus, sweet and marvelous love of Jesus, sweet and marvelous, oh oh wonderful love. Giliran teman-teman. Angkat tangannya. Higher than the sky, deeper than the oceans, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Higher, higher than the sky, deeper than the oceans, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Higher, higher than the sky, deeper than the oceans, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh. Oh, oh, wonderful love. Teman-teman, dalam 1 Timotius 4 ayat 12a mengatakan, jangan seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teman-teman, walaupun teman-teman masih kecil, masih muda, namun percayalah Tuhan akan memakai teman-teman secara luar biasa. Dimanapun teman-teman berada, apapun itu, teman-teman pasti dipakai Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian ini. Pakailah aku Tuhan. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu. Walau aku masih terlalu kecil, Tuhan pakai aku. Terimalah aku Tuhan. Terimalah aku sebagai persembahan hidup. Walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Hinggakan tekadku ini sampai ku besar nanti. Serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Pakailah aku Tuhan. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu. Walau aku masih terlalu kecil, Tuhan pakai aku. Terimalah aku Tuhan. Terimalah aku sebagai persembahan hidup. Walau tiada lagi yang ku miliki
Di dada katakan, ingatkanlah tekadku ini. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hatiku untuk sahabat dan Tuhanku. Halo anak-anak Jamie Muan Sunday School. Senang sekali ya kita kembali bisa beribadah pada hari ini. Saat ini adalah saat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa. Ser Agus akan berdoa untuk teman-teman semuanya agar setiap kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Hari ini kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk boleh memahami firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, meskipun kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain secara langsung, tapi firman Tuhan tidak pernah dibatasi. Firman Tuhan masih bisa menjangkau banyak orang. Kami bersyukur, berterima kasih atas hal ini. Tuhan kiranya menolong kami agar kami ya Tuhan boleh senantiasa mencintai firman-Mu. Kami boleh senantiasa semakin mengasihi Tuhan. Kami boleh senantiasa semakin hari boleh melihat betapa berkuasanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Nah, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah pembaharuan perjanjian di Sikem. Nah, kisah ini adalah kisah yang sangat penting sekali. Kenapa bisa katakan ini sangat penting sekali? Teman-teman bayangkan Yosua ketika melakukan pembaruan perjanjian di Sikem ini. Yosua sudah berumur sangat tua dan ini adalah hal terakhir terpenting yang dilakukan oleh Yosua. Sebelum ia meninggal, Yosua berusaha melakukan hal terakhir ini bagi bangsa Israel, yaitu melakukan pembaruan perjanjian di Sikem. Jika ini tidak penting, maka Yosua tidak akan melakukan hal ini. Di masa tuanya, ia berusaha melakukan satu hal ini. Oleh karena itu, teman-teman, kita bisa ketahui bahwa hal ini adalah hal yang sangat penting. Kisah ini teman-teman bisa baca secara lengkap di Yosua 24 ayat 1 sampai 28. Nah, teman-teman, kisah ini diawali dengan kata-kata di mana Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Yosua 24 ayat 1 di sana dikatakan, kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Teman-teman, semua orang dikumpulkan di Sikem. Namun pertanyaannya mungkin teman-teman bisa bertanya begini, kenapa ya Yosua mengumpulkan orang itu di kota Sikem? Kenapa nggak di kota-kota lain? Nah, pastinya di Kanaan itu banyak kota-kota lain, tapi kenapa harus di Sikem? Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya demikian. Nah, teman-teman, setidaknya ada 3 hal yang membuat Yosua memilih melakukan pembaruan perjanjian di kota Sikem. Apa saja itu? Mari kita sama-sama kita lihat. Nah, alasan pertama teman-teman adalah karena secara geografis memang Sikem paling cocok karena dia berada di tengah-tengah negeri itu.
Kalau misalnya Yosua memilih negeri yang ada di kota yang ada di bagian utara, maka bangsa Israel yang ada di selatan itu akan kewalahan. Tapi kalau Yosua memilih yang di selatan, maka yang di utara itu akan kesulitan karena harus menempuh jarak yang sangat jauh. Maka paling tepat Yosua memilih yang ada di tengah-tengah negeri itu, yaitu kota Sikem. Selain itu teman-teman, yang kedua, karena secara historis, secara sejarah, Sikem adalah tempat yang sangat cocok. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di Kejadian, Allah pertama kali berjanji memberikan tanah Kanaan kepada Abraham di kota Sikem. Nah, maka kota ini secara historis, secara sejarah sangat cocok. Karena Allah pertama kali memberikan janjinya kepada Abraham, nenek moyang mereka, di Sikem. Secara tradisi, teman-teman, kota Sikem juga sangat cocok. Kenapa? Karena Abraham mendirikan mezbah pertama di negeri itu di kota Sikem. Selain itu, teman-teman, keturunan Abraham, yaitu Yakub, juga mendirikan sebuah mezbah di Sikem. Dan dia beri nama mezbah itu Allah Israel adalah Allah. Selain itu, ia juga mengajak seluruh keluarganya untuk membuang semua berhala mereka, berkomitmen menyembah Allah di kota itu. Yakub mengumpulkan semua berhala yang ada di keluarganya itu dan menguburkannya di bawah pohon yang besar di kota Sikem itu. Jadi secara tradisi, kota Sikem adalah tempat Abraham, Yakub mendirikan mezbah dan mempunyai komitmen untuk setia beribadah kepada Allah. Teman-teman, secara geografis, secara historis, dan secara tradisi, kota Sikem adalah tempat yang cocok. Oleh karena itu, Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel untuk berkumpul di Sikem dan melakukan pembaruan perjanjian. Nah, teman-teman, perjanjian macam apa yang dilakukan di kota Sikem ini? Di akhir masa tua dari Yosua ini, apa yang dilakukan, apa yang dijanjikan di dalam perjanjian ini? Nah, mari kita sama-sama kita lihat ya. Ternyata teman-teman, perjanjian yang hendak dilakukan bukanlah perjanjian antara Yosua dengan bangsa Israel. Bukan, teman-teman. Tapi perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Nah, perjanjian ini sifatnya umpama seperti seorang raja yang begitu berkuasa, yang mempunyai daerah kekuasaan yang begitu luas, dan ada raja-raja dari daerah-daerah di sekitarnya yang hendak tunduk kepadanya. Nah, maka raja yang berkuasa ini daripada berperang habis-habisan dengan seluruh raja, ia membuat perjanjian dengan raja-raja di sekitarnya. Nah, raja yang berkuasa ini memberikan syarat-syarat kepada raja-raja di daerah sekitarnya untuk tunduk kepadanya. Dan raja-raja di sekitarnya memilih untuk tunduk kepada raja yang berkuasa ini dengan mematuhi semua syarat-syarat yang diberikan. Jadi perjanjian semacam ini bentuknya itu adalah bentuk yang umum ditemukan di masa orang Israel dan di zaman orang Israel pada masa Yosua tersebut. Bahkan dikenal dengan istilah Law and Covenant in Israel and the Ancient Near East. Nah, dan perjanjian ini teman-teman, kalau teman-teman lihat di Yosua 24 ayat 2a, itu bukan perjanjian antara Yosua dengan Israel, tapi perjanjian antara Allah dengan Israel. Karena di sana ditulis begini, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Nah, yang berbicara, yang berfirman adalah Tuhan Allah Israel dan bukan Yosua. Yosua hanya menyampaikan. Nah, tetapi yang berbicara, yang membuat perjanjian adalah antara Tuhan dengan bangsa Israel. Oke, jelas ya teman-teman? Nah, perjanjian apa yang dilakukan antara
Tuhan dengan Israel. Apa saja isinya? Nah, isinya yang pertama teman-teman adalah Allah memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa Dialah Tuhan yang memanggil dan menuntun bangsa Israel dari nenek moyang mereka Abraham sampai pada saat mereka ada di Mesir. Tuhan adalah Allah yang memanggil dan menuntun mereka. Nah, teman-teman, mungkin kalau jelas kita lihat di Alkitab, dari seberang Efrat sampai ke Mesir, itu seberapa jauh? Nah, teman-teman, mari kita lihat petanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang menuntun Abraham dari Ur sampai ke nanti keturunannya di Mesir, mempunyai perjalanan sejarah yang begitu panjang dari Ur sampai ke Mesir. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Tuhan kepada Israel dari masa Abraham sampai mereka di Mesir? Nah, Tuhan di sini kembali mengingatkan kepada Israel. Karena kenapa? Sekali lagi karena Israel pada saat zaman Yosua itu sudah punya sejarah yang cukup panjang. Nah, jangan-jangan mereka udah lupa bahwa Tuhan yang memanggil Abraham, memelihara Abraham. Nah, apa saja yang dilakukan Tuhan kepada Israel? Teman-teman, Tuhan adalah Allah yang memberikan Abraham begitu banyak berkat. Tuhan adalah Tuhan yang memanggil dan menuntun Abraham menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Dan Tuhan memberikan kepada Abraham banyak keturunan. Dan yang terpenting bagi Abraham adalah Tuhan juga memberikan Ishak kepadanya di masa tuanya. Teman-teman, Tuhan juga kembali menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa Dia adalah Allah yang memberikan kepada Ishak, Yakub, dan Esau anaknya. Dan Tuhan memberikan pegunungan Seir kepada Esau, dan Yakub serta anak-anaknya, nenek moyang bangsa Israel, itu dipelihara oleh Tuhan. Ketika masa kelaparan, mereka boleh tinggal dengan sejahtera, dengan nyaman di Mesir. Dan setelah itu teman-teman, Tuhan juga memakai Musa untuk boleh menulahi Mesir, sehingga Raja Mesir, Firaun, memberikan bangsa Israel izin untuk boleh keluar daripada Mesir. Meskipun pada saat itu mereka kembali mengejar bangsa Israel setelah Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan jugalah yang menenggelamkan segenap pasukan Mesir dan rajanya di laut. Teman-teman, Allah kembali menceritakan kembali kepada Israel sejarah bagaimana Tuhan telah menuntun bangsa Israel dari Abraham sampai pada Musa. Dan ketika bangsa Israel telah keluar dari Mesir, telah melewati lautan, dan mereka hidup di padang gurun, Tuhan juga kembali menjelaskan kepada mereka bagaimana Tuhan tetap menyertai mereka berperang melawan bangsa-bangsa lain di padang gurun. Bagian yang kedua, teman-teman, yang Tuhan jelaskan kembali kepada bangsa Israel adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kemenangan. Ini adalah kemenangan bukan hanya di Yeriko yang sedang mereka alami, tetapi bagaimana Tuhan telah menyertai mereka di masa yang lalu, dari seberang Yordan sampai kepada ketika mereka menyeberangi Yordan dan mengalahkan Yeriko. Teman-teman, ini adalah tanda bahwa Tuhanlah yang menyertai dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Teman-teman, di Yosua 24 ayat 11b, di sana dikatakan bahwa kemenangan atas warga-warga kota Yeriko yang diberikan oleh Allah
itu atas orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Semua kemenangan atas orang-orang ini diberikan Allah kepada Israel. Dan teman-teman, ini bukan hanya di Yosua 24 ayat 11b. Ini yang di Yosua 24 ayat 11b adalah setelah bangsa Israel mengalami hal ini. Tetapi di Keluaran 23 ayat 23, sebelum bangsa Israel mengalami hal ini, Tuhan telah terlebih dahulu berjanji kepada mereka dengan kata-kata demikian. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Teman-teman, ini menandakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang janjinya ya dan amin. Ketika Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau di dalam peperangan dan akan melenyapkan musuh-musuhmu. Teman-teman, dan benar terjadi di Yosua 24 ayat 11b. Yosua mewakili Allah mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa hal tersebut telah Tuhan lakukan. Tuhan telah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Yang ketiga, teman-teman, Tuhan juga kembali mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menganugerahkan tanah dan hasilnya kepada bangsa Israel. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, bukan oleh pedangmu, bukan oleh panahmu. Di sini, teman-teman, Tuhan begitu menekankan kepada bangsa Israel, bukan karena kalian hebat, bukan karena kalian kuat, tapi karena saya Tuhan kalian yang berperang di depan kalian. Bukan karena pedang kalian, bukan karena panah kalian. Oleh karena itu, teman-teman, begitu jelas Tuhan mau katakan, demikian kuberikan kepadamu. Tuhan begitu jelas mau menyatakan kepada bangsa Israel, saya Tuhanmu yang memberikan kepada kamu benda-benda ini. Negeri yang kamu peroleh, itu saya yang beri. Negeri yang kamu peroleh tanpa susah payah. Kota-kota yang tidak kamu dirikan, itu saya yang beri. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, itu saya yang beri. Tuhan begitu mau menekankan kepada bangsa Israel bahwa semua yang mereka peroleh saat itu adalah Tuhan yang memberi. Jadi teman-teman, Tuhan menyatakan 3 hal. Tuhan adalah Tuhan yang memanggil dan menuntun mereka dari Abraham sampai saat ini ketika mereka dipimpin oleh Yosua dan telah menerima tanah mereka masing-masing. Tuhan juga adalah Tuhan yang berperang dan memberikan kemenangan bagi mereka. Tuhan juga adalah Tuhan yang memberikan tanah dan hasilnya kepada bangsa Israel. Oleh karena itu, teman-teman, Tuhan ingin mengingatkan kembali bangsa Israel bahwa dialah Allah yang selama ini menuntun, berperang, dan memberkati mereka. Setelah Tuhan mengingatkan bangsa Israel akan semuanya ini, apa yang Tuhan ingin dari umatnya? Apa yang Tuhan ingin mereka janjikan kepada Tuhan sebagai umatnya? Teman-teman, Tuhan tidak minta banyak. Tuhan hanya minta 3 janji dari umatnya. Yang pertama, teman-teman, Tuhan ingin bangsa Israel fear the Lord, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, teman-teman, Tuhan ingin mereka serve Him, melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yang ketiga, teman-teman, Tuhan ingin put away the other gods, ingin umat Tuhan tidak menyembah berhala. Tuhan hanya menuntut 3 hal ini, teman-teman. Fear the Lord, serve Him, put away the other God. Takut akan Tuhan, layanilah Tuhan, dan
Setialah kepadanya dengan tidak menyembah Allah lain. 3 hal ini Tuhan tuntut dari umatnya. Dan teman-teman, seperti halnya semua perjanjian di antara Tuhan dengan umatnya ini mencakup komitmen ganda. Bukan hanya dari umat, tetapi juga dari Allah. Allah berjanji akan memelihara umatnya. Dan ini sudah sangat terbukti sekali, bahkan dari zaman Abraham sampai kepada mereka di zaman Yosua. Allah sudah buktikan, saya adalah Allah yang memelihara umatnya. Dan saya akan terus berjanji untuk memelihara kalian, terus memelihara bangsa Israel. Dan umat Allah berjanji untuk beribadah hanya kepada Tuhan Allah. Ini adalah perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Ada hal yang Tuhan janjikan kepada umatnya, dan Tuhan juga menuntut umatnya berjanji kepada Allah. Ini adalah perjanjian antara Tuhan dengan umat. Teman-teman, perjanjian itu adalah perjanjian yang mewakili perjanjian kita dengan Kristus. Perjanjian baru yang ditetapkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Perjanjian antara Kristus dengan kita. Apa saja yang dijanjikan oleh Kristus kepada kita? Kristus berjanji menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan menuntun kita kembali ke surga, ke rumah surgawi kita. Dan kita dituntut untuk berjanji mengikut Kristus dalam pertobatan kita, dalam iman kita, dan dalam ketaatan kita. Seperti halnya Tuhan Allah berjanji kepada Israel, demikian juga Kristus berjanji kepada kita. Dan Ia juga menuntut kita berjanji kepada Dia. Kristus berjanji akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dan Ia ingin kita berjanji dengan sekuat tenaga kita untuk mengikut Dia dalam pertobatan iman dan ketaatan kita. Seperti halnya semua perjanjian, teman-teman, janji itu dilakukan bukan oleh karena paksaan. Maka teman-teman, kalau teman-teman bisa baca di Yosua 24 ayat 1-28, di sana Yosua dengan jelas tidak memaksakan perjanjian ini kepada bangsa Israel. Yosua menyuruh bangsa Israel untuk memilih hendak beribadah kepada Tuhan dengan setia atau kepada Allah-Allah lain. Yosua dengan jelas tidak memaksa, tetapi memberikan bangsa Israel pilihan. Namun jika ketika bangsa Israel memilih untuk berjanji, perjanjian tersebut bersifat mengikat. Yosua tidak memaksakan perjanjian ini, tapi Yosua memberikan teladan dengan mengatakan bahwa dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Di dalam Yosua 24 ayat 15, Yosua dengan jelas berkata, "Choose this day whom you will serve." Pilih hari ini siapa yang akan kamu layani, siapa yang akan kamu sembah, siapa yang kamu akan anggap sebagai Tuhan. Choose this day. But as for me and my house, we will serve the Lord. Tetapi saya dan seisi rumah saya akan menyembah, beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, di momen yang indah ini, teman-teman, mari teman-teman pilih. Apakah teman-teman benar-benar mau menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia adalah Tuhan yang akan menuntun teman-teman, yang akan memberkati teman-teman, memberikan kemenangan kepada teman-teman. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia begitu baik kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan bangsa Israel. Bahkan Ia telah
begitu baik kepada kita semua dengan membuktikan cintanya kepada kita melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kita semua. Ia telah membuktikan cintanya dan janji-janjinya. Dia akan datang untuk kita semuanya sekali lagi. Kristus akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti halnya bangsa Israel, maukah kita fear the Lord, serve Him, and put away other God? Apakah kita mau takut akan Tuhan, melayani Dia dengan sungguh-sungguh dan menyembah hanya Dia saja dan bukan Allah lain? Teman-teman, mari hari ini choose this day who you will serve. Seberdoa kiranya teman-teman semuanya bisa mengambil keputusan pada hari ini untuk memilih kepada Allah siapakah teman-teman hendak beribadah dan percaya. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semuanya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai menceritakan firman-Mu. Tuhan, seperti Yosua, begitu mementingkan perjanjian ini, hingga pada masa akhir hidupnya, ia melakukan hal terakhir ini, mengumpulkan seluruh bangsa Israel untuk berjanji kepada Tuhan, untuk mengingatkan kembali bangsa Israel bahwa Engkau adalah Tuhan yang memanggil dan menuntun, Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan, dan Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan tanah dan hasil. Tuhan, demikian juga Tuhan telah memberkati kami. Tuhan telah memberikan Kristus, anak-Mu satu-satunya bagi kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh dipanggil dan dituntun keluar daripada dosa-dosa kami. Tuhan memberikan kami kemenangan atas dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh kembali berhubungan dengan Bapa. Sehingga kami boleh kembali berjuang untuk hidup setia bagi Kristus. Tuhan juga telah berjanji untuk memberikan tanah dan hasil bagi kami, yaitu rumah surgawi bagi kami. Bapa, di atas semua janji-janji yang Bapa telah berikan, hamba-Mu saat ini berdoa bagi setiap kami. Kiranya kami juga boleh berjanji kepada Bapa, kepada Tuhan, bahwa kami akan setia, kami akan takut kepada Tuhan, kami akan melayani Engkau dengan melayani sesama kami. Kami juga akan terus setia di dalam menyembah Engkau dan bukan Allah lain, dan bahkan diri kami sendiri. Tuhan, tolong setiap kami untuk boleh pada hari ini memilih untuk menyembah dan mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Untuk boleh selalu bergantung kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saya harap melalui firman hari ini, teman-teman semuanya bisa diberkati, dan kiranya setiap kita bisa sama-sama memilih untuk setia menyembah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat hari Minggu. Bye-bye.